Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika seorang suami mengajak istrinya untuk, mohon maaf Buya, berhubungan suami istri, namun sang istri selalu menolak dengan alasan takut tanpa mau menjelaskan apa penyebab ketakutannya. Akibat hal itu lama-kelamaan suami merasa kehilangan rasa terhadap istri meski tetap bertahan dalam rumah tangga demi anak. Kini mereka masih tinggal satu rumah, tapi sudah tidak lagi satu ranjang. Suami tidur bersama anak di lantai atas, sedangkan istri tidur sendirian di lantai bawah. Dalam keadaan seperti ini, apakah suami berdosa, Buya? Mohon nasihat dan penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu akibat dari sesuatu yang tidak pernah dicermati sebelumnya. Layaknya hubungan suami istri, normal. Bahkan biarpun bukan tujuan utama, tapi bukan adalah sesuatu yang tidak, biarpun mohon maaf, hubungan suami istri adalah bukan tujuan utama. Tapi dalam rumah tangga itu diutamakan. Enggak ada itu terus bagaimana? Bukan tujuan utama, tapi dalam rumah tangga itu menjadi utama karena apa? Ada keturunan yang dirindu dan seterusnya, atau urusan syahwat agar terhentikan. Kemudian menjadi utama karena ada fitrah. Fitrah kita untuk menyelesaikan syahwat kita. Menuntaskan syahwat kita. Baik, begitulah bunyinya. Kemudian jika ada orang suami istri, kemudian tidak mau berhubungan. Berarti ada sesuatu yang enggak beres. Lah ini sebabnya perlu kita cari. Maka kami sampaikan kepada siapapun. Jika Anda tergolong orang yang seperti itu. Melayani suami ketakutan, lalu ketakutannya tidak jelas. Kalau ketakutannya mungkin, mohon maaf, suami pernah terjangkit penyakit yang membahayakan, wajar. Dia bisa minta pisah, misalnya sudah terbukti suaminya positif penyakit ini. Atau istrinya punya penyakit yang membahayakan, yang menular dan seterusnya. Nah, ini wajar. Tapi nggak ada sebab. Maka kalau memang nggak ada sebab yang jelas, bisa jadi Anda, mohon maaf, ini adalah ilmu yang mungkin telah dilupakan hari ini. Positif Anda punya permasalahan di mental Anda. Mungkin Anda punya ketakutan, trauma, apa dan sebagainya. Maka hendaknya, jika Anda, mohon maaf, menemukan hal yang semacam ini, Anda harus bergegas untuk datang kepada ahlinya. Dalam hal ini kami kembalikan, bukan Ustadz. Ustadz paling memberikan hukum halal haram bab fikih nanti. Tapi Anda perlu kepada ahlinya. Dan kami mohon ahlinya pun segera sambut dalam hal ini. Yaitu psikolog. Karena itu masalah mentalnya. Kenapa dia semacam itu? Dan kami himbau kepada orang yang punya ilmu ini, hendaknya Anda semakin menekuni, kemudian Anda harus dermawan dengan ilmu Anda. Banyak permasalahan di hari ini, hal-hal semacam ini. Dan jangan Anda biarkan terus berlalu kejadian semacam ini. Mungkin sang wanita merasa betul dia tidak punya hajat karena punya permasalahan mentalnya. Tapi suaminya laki-laki normal. Laki-laki normal yang perlu hubungan suami istri. Dan perlu kemesraan, perlu pelampiasan syahwat yang halal. Kalau tidak, na'udzubillah, terjerumus di dalam yang haram. Artinya Anda sebagai seorang wanita, jika punya permasalahan, berusahalah untuk sembuh. Dan harus ada upaya. Tidak boleh membiarkan begitu saja. Atau seorang laki-laki, mohon maaf, ada kebalikannya. Ada seorang laki-laki yang di saat sendiri mungkin secara pribadi, dia adalah bangkit syahwat. Tapi di saat bertemu dengan istrinya menjadi tidak. Ada. Anda rasa takut, trauma, maka dia punya permasalahan di mentalnya. Jangan dianggap itu sesuatu yang biasa saja. Kalau dianggap sesuatu yang biasa kayak tadi, sudah bertahan, semuanya kita jalani hidup begitu saja. Akhirnya, mohon maaf, bisa berantakan rumah tangga. Jadi kami himbau kepada siapapun yang punya permasalahan yang semacam ini, hendaknya Anda bergegas. Untuk datang kepada ahlinya, untuk dibantu Anda. Dan kami himbau kepada yang punya ilmu ini, hendaknya semakin menekuni ilmu itu, sebab ilmu itu juga dipelajari dengan detail. Ilmu memahami tentang kejiwaan seseorang, mental seseorang, ini penting. Dan kami ingin menyadarkan kepada mengajak sadar siapapun, bahkan kadang biarpun dia adalah seorang akademi, bisa saja seorang rektor, seorang dosen ilmu apa, tapi di saat anaknya punya masalah mental, dibawa ke psikolog, katanya apa? Memang anak saya gila. Itu disiplin ilmu yang saat ini perlu hari ini. Bukan saat ini, zaman dulu juga ada sebetulnya.
Kalau dibiarkan, mohon maaf, bentuk minta petunjuk sama ustadz mengatakan hanya membawa ayat dan hadis Nabi. Seorang istri harus patuh, kalau dipatuh maksiat dosa, pakai hadis Nabi. Kalau ada seorang laki-laki mengajak istrinya ke atas ranjangnya, kemudian seolah perempuan itu abad, lalu perempuan itu enggak mau, suaminya sampai marah, la'adahul malaikatu hatta tusbih, malaikat akan mengutuk wanita itu sampai pagi. Ini hadis diberikan dari seorang perempuan. Dia permasalahan mental. Enggak cukup paham dengan hadis itu. Dan kami ingatkan, bagi siapapun yang punya permasalahan mental, jangan selalu minta dimaklumi sepanjang waktu Anda. Berarti Anda tidak mau sembuh. Anda merepotkan orang. Anda berusaha untuk sembuh. Jangan minta, maklumi dong, kan saya punya mental. Wah, repot begini. Saya korengan, tolong biarin deh. Ini sayang banget koreng ini. Kayak ngomong gitu. Kalau Anda merasa punya mental, penyakit mental, berobat, ayo sama-sama. Ini loh kami gugah yang punya masalah mental. Memang di sisi lain, betul. Jika istri Anda punya permasalahan seperti itu, hei suami tadi, berarti istri Anda punya permasalahan. Anda tolong dengan indah. Mungkin kalau Anda betul-betul ingin hubungan, tentunya dengan rayuan yang dahsyat. Dan mungkin seorang istri perlu kesadaran. Oke, harus puaskan suamimu dengan cara apapun. Tapi di sisi lain, cara yang halal tentunya. Anda harus berobat, wahai wanita. Anda harus berobat. Ini kesadaran ini penting sekali. Jangan dibiarkan begitu saja. Memang sang wanita biasa saja, nggak hubungan suami istri, nggak ada masalah kan, tapi suaminya normal. Kecuali Anda nggak normal nikah dengan nggak normal sama-sama. Itu pun juga nggak bagus rumah tangga kok begitu. Baik, apa yang penekanan kami adalah yang punya permasalahan bergegas untuk datang kepada ahlinya dan berobat. Kemudian setelah itu, jangan Anda minta dimaklumi sepanjang waktu Anda. Anda minta dimaklumi terus itu Anda merusak rumah. Kenapa? Orang nggak kuat memaklumi terus. Dia juga punya kehidupan. Dia punya kehidupan normal suruh maklumi. Ibaratnya begini loh ya. Saya punya koreng. Dan baunya Masya Allah. Biarin saja. Saya akan sabar ya. Kamu aja maklumi saya ya. Ente belajar. Ente harus berobat biar kering korengmu itu. Jangan nyuruh temannya memaklumi terus. Memang kita wajib memaklumi orang sakit. Dan harus punya kasih sayang kepada yang sakit. Termasuk sakit mental. Anda harus punya kasih sayang. Saya sampaikan. Kalau di keluarga kamu ada sakit mental, lihat perlakukan beda dia. Anda wajib memperlakukan beda. Tapi Anda yang punya penyakit, jangan selalu minta dibedakan. Anda tidak akan sembuh nanti. Biasanya minta, saya harus begini, saya tolong saya ini terus. Akhirnya dituruti, jadi nggak sembuh. Jadi ada 3 yang harus hadir di sini. Anda yang punya permasalahan, punya kesadaran. Bergegaslah kepada ahlinya. Kemudian yang kedua, Anda jangan minta maklum terus. Biar Anda bergegas untuk berobat. Yang ketiga adalah para psikolog tolong bantu mereka. Anda harus dermawan dengan ilmu Anda. Semakin tekuni ilmu ini. Dan selalu gabungkan dengan ilmu yang ada di dalam Islam. Karena di dalam Islam ternyata solusi-solusi dahsyat tentang ilmu psikologi. Kemudian setelah itu yang keempat adalah yang ada di kiri kanannya. Anda harus punya maklum. Yang sehat memberi maklum. Tapi yang penyakitan jangan minta maklum terus. Harus paham ini. Ingat? Yang sehat Anda maklumi. Tapi yang penyakitan jangan selalu minta maklum. Anda minta maklum berarti tidak minta sembuh. Bahkan sebagian kali. Saya pengen sembuh sudah. Jangan dimaklumi saya. Bahkan belum ngomong gitu. Saya pengen sembuh. Biar bangkit. Baru nanti terselesaikan masalah penyakit mental. Sebab sangat beda orang sakit mental sama sakit fisik. Kalau sakit fisik tuh ingin segera datang ke tabib, ke dokternya. Kalau sakit mental paling nggak mau datang ke ahlinya. Perbedaannya begitu. Kalau orang sakit mental paling nggak mau diobati. Tapi kalau sakit fisik pengen cepat diobati. Bedanya begitu. Makanya ini perlu ada kesadaran dari dalam dirinya. Dan harus sadar ilmu ini. Begitu pentingnya ilmu ini. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.